Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Tri Joko Raharjo, MPD, dan Bapak Imam Sofwan, SPD, MPD, selaku pengampu dinamika kelompok, serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran dinamika kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya Tunjung Sari sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Nadia Rahma sebagai pemateri slide pertama mengenai karakteristik dan strategi pembelajaran dinamika kelompok. Selanjutnya ada Tunjung Sari sebagai pemateri slide kedua mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dinamika kelompok. Lalu ada Kotika sebagai pemateri slide ketiga mengenai metode pembelajaran dinamika kelompok. Selanjutnya ada Nugraini Putri sebagai pemateri slide terakhir mengenai bentuk-bentuk pembelajaran dinamika kelompok. Nah, selanjutnya kita memasuki materi mengenai pembelajaran dinamika kelompok. Untuk Nadia Rahma, untuk menjelaskan materi mengenai karakteristik dan strategi pembelajaran dinamika kelompok. Karakteristik dalam proses pembelajaran kelompok, yaitu ada dua. Yang pertama, setiap kelompok harus memiliki tujuan. Sebuah kelompok yang tidak memiliki tujuan bukanlah kelompok. Dan yang kedua, setiap kelompok mempunyai norma atau aturan. Strategi pembelajaran kelompok. Dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan, maka dalam pembelajaran harus mempunyai strategi sebagai berikut. 1. Mempunyai prosedur yang teratur. Yang kedua, terencana atau tersusun. Yang ketiga, sistematis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip terkait pembelajaran dinamika kelompok yang berpusat pada satu diantaranya peserta didik. Peserta didik di dalam pembelajaran dikelompokkan berkumpul para peserta didik yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan-tujuan bersama. Mereka saling tukar pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap serta perilaku. Yang kedua ada tujuan belajar. Tujuan belajar disusun berdasarkan kebutuhan belajar peserta yang terasa dan dinyatakan. Lalu yang ketiga ada experimental learning, yaitu peserta akan belajar langsung dari pengalaman, biasanya dalam bentuk sebuah game yang didesain khusus untuk pembelajaran tersebut. Jadi selama pembelajaran mereka tidak hanya duduk diam mendengarkan presentasi saja, melainkan terlibat aktif dalam sebuah aktivitas. Nah, yang keempat ada kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar di sini kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk hal-hal yang diperlukan dalam belajar, dalam hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses yang berlangsung di lingkungan informal, formal maupun non-formal. Lalu yang kelima ada pemberdayaan. Pemberdayaan di sini adalah upaya yang membangun daya kelompok dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlihat dalam keputusan dan aktivitas yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan demikian mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam aktivitas yang memenuhi kegiatan mereka. Nah, yang keenam ada partisipasif, bahwa setiap anggota kelompok didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dan pengelolaan belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir ada futuristik, yaitu ini bersifat atau berhubungan dengan masa depan.
Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran kelompok ya. Nah, metode yang pertama adalah metode pemecahan masalah ataupun yang biasa disebut dengan problem solving. Nah, ini itu adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Misalkan, jadi masalah itu adalah sebuah pusatnya ya. Jadi kayak misalkan matematika ataupun fisika. Nanti pemecahan masalah itu adalah cara-caranya. Kemudian metode selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, ini tuh adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Jadi biasanya kalau diskusi itu siswa memulai pembicaraannya, kemudian ditanggapi oleh siswa lainnya, ya kayak biasa yang kita lakukan di kelas-kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran demonstrasi ya. Nah, ini tuh adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lainnya. Jadi nanti guru itu memperagakan atau mempertunjukkan, misalkan guru biologi mempertunjukkan dengan patung manusia kayak gitu, bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Kemudian metode selanjutnya adalah metode pembelajaran studi kasus. Nah, ini tuh adalah pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Jadi kalau studi kasus itu hendaknya penelitian itu harus berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Nanti siswa itu akan diberikan misalkan suatu tugas yang mana dia meneliti sesuatu dengan kajian-kajian tertentu dengan rinci dan secara mendalam. Kemudian selanjutnya adalah metode role playing. Role play ya, itu adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, pengembangan dan penghayatan ini tuh dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Kemudian metode selanjutnya adalah metode peer tutorial. Ini strategi pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Karena kan biasanya ada nih yang murid yang kalau dijelasin gurunya itu malah nggak mudeng, tetapi kalau dijelasin sama temennya itu biasanya langsung nah ini metodenya adalah peer tutorial ya, dimana pengajarnya itu adalah teman sebayanya yang mana dia membantu temannya juga. Kemudian metode bermain peran. Nah, ini tuh bentuk permainan pendidikan ya, yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai, yang mana tujuannya itu adalah untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain dengan memerankan peran orang lain. Gitu. Karena dengan bermain peran kita bisa merasakan perasaan yang tokoh yang sedang kita peranin gitu. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran simulasi ya, atau simulation exercise. Ini itu metode pembelajaran di mana memberikan penyajian tentang situasi nyata yang bisa dikontrol. Siswanya nanti berhak untuk melakukan manipulasi terhadap situasi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap situasi tersebut secara lebih baik. Selanjutnya adalah metode pembelajaran games ya. Ini tipe atau model pembelajarannya itu kooperatif. Ya, mudah banget buat diterapin karena ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan juga reinforcement seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode kerja kelompok. Ini
metode ini tuh format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama, karena maka dari itu guru itu harus menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara manipulasi mampu melibatkan aktif anak. Kayak misalkan biasanya kita dibentuk kelompok-kelompok yang mana nanti kita menyajikan materi kayak buat PPT seperti itu. Kemudian metode pembelajaran proyek ya. Ini itu adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah metode hipotesis. Nah, kan hipotesis itu adalah anggapan dasar ya, atau jawaban praduga sementara ya, karena ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Maka nanti di sini nanti siswanya itu disuruh kayak misalkan diberikan soal, terus siswanya itu disuruh menduga jawabannya terlebih dahulu, kemudian baru dia melakukan proses untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pembelajaran kelompok. Yang pertama, clinics. Clinics biasanya untuk memecahkan masalah atau menemukan gangguan dan analisis sistem. Yang kedua, exhibits, fairs, festival, yaitu di mana kelompok memamerkan, menawarkan, atau menjual produk. Yang ketiga, demonstration, di mana peserta mendemonstrasikan kinerjanya secara kelompok. Yang keempat, action projects, biasanya kegiatan yang bersifat sosial. Selanjutnya, ada workshop, biasanya untuk menghasilkan suatu pedoman yang akan disepakati bersama dan menjadi pedoman oleh siapa saja yang menggunakannya, bukan hanya kelompok tersebut. Selanjutnya ada clubs and organized groups, biasanya kegiatan yang berkaitan dengan minat atau hobi. Ada conference and convention, biasanya kegiatan yang bersifat formal yang akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat anggota kelompok. Ada selanjutnya bentuk pembelajaran kelompok, ada course atau kursus untuk program tertentu yang spesifik. Terakhir ada large meetings, di mana peserta dalam jumlah besar mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu hal, misal melalui seminar atau lokakarya. Demikian penjelasan tentang bentuk pembelajaran kelompok. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang kami paparkan. Untuk teman-teman yang belum jelas dapat ditanyakan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Semoga selalu diberi kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.